Atau Jokowi yang melihat seolah-olah Atau Jokowi tiba-tiba ini melihat ini barang bagus bisa gue ambil nih. Tiba-tiba mundur. Ternyata ilfil, hilang selera. Ini emas, ini tahi. Ini emas, ini tahi. Pas dipegang, tahi barang ini. Saya bikin obor rakyat. Ya. Dan kemudian itu melukai hati seseorang. Itu salah. Salah. Ketika misalnya ada presiden kita atau siapapun melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, sesuatu yang tidak konstitusional, kita biarkan dengan filosofi Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Ya enggak dah. Negara ini tidak diciptakan untuk trial and error terus-menerus. Oke, Sobat Madilog, ketemu lagi saya, Indra J. Piliang, sebagai host Anda, teman minum kopi Anda, untuk mendiskusikan isu-isu terhangat yang muncul belakangan. Kalau kita lihat dalam 2-3 hari ini, ada pergerakan yang begitu masif dari gerakan mahasiswa di banyak kampus. Tentu kita juga melihat bagaimana para aktivis yang senior, yang katakanlah dulu bergerak 98, sebelum 98, dan bagaimana riwayat mereka sekarang, apa pandang mereka terhadap gerakan hari ini. Nah, itu yang kita mau hadirkan. Kali ini Madilog Forum sangat spesial karena saya sendirian, tapi tamunya 2 orang. Kita bawa dari Bandung. Nah, yang pertama ini, sahabat saya, Kang Darman Cipriosa. Ya, terima kasih. Selamat hadir di Madilog. Selamat hadir juga. Kang Darmawan ini dulu adalah Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Pajajaran, Prodi 94-95. Artinya tokoh yang sangat disegani di Universitas Pajajaran dan tentu Bandung secara keseluruhan. Dan sempat juga menjadi pemimpin redaksi Obor Rakyat. Redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana. Sempat masuk penjara. Masuk di sekolahan. Yes. Masuk sekolah di gara-gara jabatan itu. Dan di sayap kiri, nah ini, beliau ini, famous di Golkar, aktivis Kesatuan KM Institut Teknologi Bandung, ya, Kang Khalid Zabidi. Beliau ini dulu SMA-nya di Bogor, dan saya pernah tanya, kenapa tuh nggak melawan Bang Rizal Ramli? Wah, kalau sama Bang Rizal, ampun kita. Saya masuk dulu nih sama Kang Khalid. Oke, selamat malam Bang Indra. Ya, gimana nih? Kalau kita ngelihat situasi yang terakhir ya, ada Airin maju di PDIP. lewat jalur PDIP di Banten, kemudian RK tetap maju di Jakarta. Ini para kawan-kawan Bandung yang on the way to Jakarta, gimana melihatnya situasi seperti ini? Terima kasih Pak Indra. Pertama-tama saya lihat suasana internal politik, partai politik ya dalam pilkada ini tidak lepas dari pertaliannya dengan politik nasional tingkat tinggi. Jadi hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, kemudian dengan petinggi-petinggi senior-senior partai itu mempengaruhi dinamika internal. Contoh di Golkar. Di Golkar itu waktu zaman Erlangga, ketua umum, sudah banyak beredar rekomendasi-rekomendasi. Dan di situ juga kita ketahui salah satu unsur mundurnya Erlangga itu kan juga ada tekanan-tekanan soal bagaimana Golkar harus mengikuti satu pola koalisi tertentu. Ada pihak-pihak yang ingin coba mengendalikan calon-calon pilkada. Kita pernah mendengar namanya Kim Plus. Kim Plus ya. Walaupun sekarang katanya Kim Plus bubar akhirnya gara-gara keputusan MK itu ya. Dasko yang tadinya menjadi peran utama untuk memainkan bagaimana koalisi Kim Plus itu menguasai Jawa secara umum gitu ya, karena Jawa adalah kunci, karena provinsi-provinsi di Jawa ini sangat mempengaruhi elektoral karena jumlahnya sangat banyak, dan tentu ini menjadi perhatian semua pihak untuk dikuasai untuk 2029 tentunya. Jadi ini perencanaan dari sekarang untuk melancarkan, memuluskan di 2009. Tapi sekarang ternyata Ahmad Muzani
yang kemudian tampil menyatakan bahwa Kimples, partai anggota koalisinya, bisa bebas mencalonkan siapapun dengan keputusan MK yang terakhir. Apa itu karena partai sudah dikuasain semua? Termasuk Golkar. Artinya setelah dikuasain baru dibebaskan. Saya pikir pertama tadinya begitu kehendaknya ya. Jadi pertalian kekuasaan ini seolah-olah bisa mengendalikan yang namanya alam demokrasi dan partai politik. Tetapi ternyata kehendak zaman berkata lain. Siapa nyana, siapa sangka MK mengeluarkan keputusan seperti itu. Dan siapa nyana, siapa sangka ternyata ada gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat yang menolak itu. Dan ini akhirnya membuka tekanan-tekanan, katup-katup yang tadinya tertutup, terbuka, sehingga peluang-peluang partai politik untuk lebih demokratis dan lebih bebas tercapai. Nah kan enggak nih ini sebelum saya pindah Pak. Airin ini kan memang tokoh yang sangat penting bagi Golkar di Banten dan segala macam. Dan selama ini Golkar berhadapan dengan PDI Perjuangan. Sekarang bersatu. Tetapi dalam arti kan Airin harus ikut kemauan dari Bu Mega. Ini kenapa dilupakan oleh Golkar? Kenapa nggak bertahan aja dengan Airin sekalipun berhadapan dengan calon Kim yang lain gitu? Ini tampak terjadinya kegagapan peralihan kepengurusan ketua umum di Partai Golkar. Bagaimana Airlangga telah melepaskan tekanan dengan mundur. Sehingga bola liar dan bola yang panas itu, bola api itu berada di tangan Bahlil sekarang. Dan peralihan kepengurusan sekarang kan belum kokoh. Buru-buru habis Munas itu langsung mendaftarkan diri ke Kemenhukam dengan struktur yang sangat sederhana, memenuhi syarat untuk sekedar menandatangani rekom. Dan ini ditambah dengan kekisruhan beberapa waktu lalu di DPP bahwa banyak yang tidak puas atas berbedanya rekom antara zaman Airlangga dan zamannya Bahlil. Terkait dengan kasus Airin, saya lihat adalah, saya kira Airin berkorban buat Golkar karena dia telah membangun satu kesepakatan dengan konstituennya dan dia merasa itu basis massa Golkar. Dia berkorban untuk kemudian mendaftarkan diri ke PDIP dan kita lihat bagaimana diperlakukannya Airin di situ. Tapi saya pikir Airin itu bagian dari pengorbanan dia. Bu Mega ini hanya menambah sedikit saja lah beban buat Airin, tapi saya pikir Airin mampu keluar dari situ dan memenangkan pemilihan gubernur. Satu sisi dia keluar dari jerat kemelut di dalam internal Golkar dengan maju di PDIP, tapi pada sisi yang bersamaan dia juga menyelamatkan suara Golkar di Banten, saya pikir. Ya, sebelum saya maju lagi nih soal Airin, apa dia bisa jadi caketum Golkar nih? Gimana Kang? Melihat apa yang tadi dikatakan? Ya, karena sebagai Sundanis yang sangat fasih berbahasa Sunda juga, saya orang Sunda, menantu orang Sunda. Gimana Kang ngelihat ini fenomena yang terjadi sekarang? Gini, saya terkesan dengan apa yang tadi dikatakan Mas Khalid, apa tadi, keinginan zaman, kehendak zaman. Saya mungkin akan menyebutnya sebagai elan zaman atau zeitgeist. Zeitgeist ya. Ada sekelompok orang yang merekayasa sesuatu dan tanpa kemudian melihat bahwa rekayasanya itu akan berpengaruh sangat buruk, tidak saja untuk saat ini, tetapi juga untuk Indonesia masa depan. Artinya, sekelompok orang ini sudah tidak lagi berpikir tentang baik dan buruk untuk orang-orang dan untuk negaranya. Siapa yang kemudian bisa melawannya ketika banyak pihak, kalaupun tidak semua, ketika banyak pihak tersandera? Kalau saya sebagai awam melihat betapa misalnya apa yang dilakukan Pak Airlangga itu hanya mungkin dengan logika ketersanderaan. Mohon maaf saya batuk ya. Pertama batuk, kemudian yang kedua ini gigi palsu nih. Jadi agak pelok. Tapi pernyataannya nggak palsu ya. Itu apa yang dilakukan Pak Airlangga hanya mungkin dimengerti dalam logika ketersanderaan tadi. Tersandera. Tapi kita kembali, ada elan zaman, ada zeitgeist yang kemudian berlaku. Tiba-tiba saja misalnya kita lihat saja misalnya tokoh Sunda pun seperti Pak Ridwan Kamil yang secara elektoral dia sangat kuat di Jawa Barat. Ngapain dia mau ke Jakarta? Kalau tidak kemudian ada sesuatu yang saya katakan
semula tadi ada rekayasa, ada sebuah permainan politik, political game yang sedang disusun oleh orang-orang tertentu tanpa sama sekali berpikir tentang kebaikan negara ini di masa depan. Artinya Pak RK RK juga sendiri kalau menurut saya bagian dari yang sudah mungkin tersandera. Iya mungkin kita tidak tahu. Atau dua hal, atau mungkin sudah tersandera, atau mungkin dia merelakan diri dengan ya orang kan kalau tidak dengan carrot, ya mungkin dengan cambuk stick ya. Oke kan? Barangkali kalau Pak Ridwan Kamil mungkin carrot urusannya. Carrot mungkin. Kita tidak tahu apa yang dia dapatkan gitu kan. Mungkin janji-janji sesuatu. Tapi yang jelas, saya sangat sebagai orang Sunda, saya sangat menyayangkan seorang tokoh Sunda yang besar di Tatar Sunda, dipercaya oleh orang Sunda, mau melakukan hal yang sebetulnya mungkin dalam bayangan saya paling tidak baik buat Indonesia ke depan. Ya, saya kan sangat dekat ya dengan tentu dengan Erlangga segala macam juga saya omongin ya masalah-masalah ini sebelumnya gitu. Ketika Ridwan Kamil muncul sebagai wakil ketua umum DPP Partai Golkar, kemudian menjadi semacam co-chair, artinya juga ketua dari Bapilo karena saya juga di DPP. Dan itu pun kalau saya tidak salah, dia jaga Sundanis yang dijaga sama Erlangga. Oke, kalau saya tidak salah, tolong betulkan karena Pak di sini kita punya Pak Khalid yang tahu ya. Ketika Pak Ridwan Kamil masuk Golkar, itu pun sebetulnya tidak melalui sebuah tata cara yang lazim, ya kan? Ya artinya saya mau lihat dari segi tiba-tiba masuk Erlangga menjadi wakil ketua umum kayak gitu kan. Saya lihat dari segi Erlangganya dia menjaga ada perkawanan juga dengan ikatan Sundanisnya. Artinya ke arah sana. Kalau saya melihatnya bisa begitu, tapi bisa juga Pak Airlangga itu sangat berkorban buat sesuatu yang kita tidak tahu siapa. Sebuah big power yang mungkin meminta Pak Airlangga untuk mengambil dulu Pak Ridwan Kamil dan lain sebagainya dalam satu step untuk akhirnya sampai pada hari ini. Ya, artinya begini, kalau Erlangga menggunakan wibawanya dan genetiknya sebagai orang Sunda, segala macam, kan banyak dari Siliwangi nih. Artinya dia juga pamannya meninggal di Bojong Kokosan. Di Bojong Kokosan segala macam. Artinya dia bisa melawan dan tanah Jakarta ini kan dekat sekali dengan Trah Siliwangi. AMS bisa digerakkan. Kenapa Erlangga nggak melakukan itu? Artinya kenapa Erlangga tidak langsung yang mengerahkan misalnya angkatan muda Siliwangi dan segala macam? Kenapa dia harus berhenti dengan cara seperti itu? Ini yang harus saya tanyakan kepada Mas Halid. Saya sebagai gini, saya sebagai orang Erlangga. Saya kan orang luar, yang hanya bisa kemudian mereka-reka. Saya sih berpikir saya kan melihat melihat track record yang dilakukan Pak Airlangga. Mengapa tadi pertanyaannya, mengapa Pak Airlangga mau begini, mengapa Pak Airlangga mau begitu? Mengapa tidak melawan? Saya berpikir ada dua hal. Pertama soal keberanian atau mungkin soal tersandera yang begitu kuat. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang belum menjadi belum menjadi informasi bagi publik. Yang sudah muncul kan cuma beberapa dan itu pun mungkin sesuatu yang sudah terbuka karena berhubungan dengan kejaksaan sudah ngomong dan sebagainya. Tapi barangkali kita tidak tahu berapa banyak. Mungkin kita kan tahulah misalnya ya. Lembaga intelijen kita kan lembaga intelijen yang juga selalu melakukan bergen, ya. Dia punya kasus, dia punya sesuatu, dia sebelum dia publish dia akan tawarkan, gue lanjutin atau enggak. Mungkin saja ada hal-hal seperti itu juga yang kemudian melingkup atau menyandera Pak Airlangga, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah Pak Airlangga ini selama sekian lama pengabdiannya itu kan sudah pada rejim inilah ya, sudah begitu fantastis. Bagi saya, kalau yang menekan ini adalah kekuatan yang sekian lama mempergunakannya, ya ini satu kekuatan yang tidak beradab. Sangat keji lah gitu. Mohon maaf kalau saya keluar kalau dia juga ada keterkaitan dulu dengan Erlangga karena menjadi red
PL dari Suara Karya, Erlangga itu adalah pemimpin umum. Betul. Kemudian pemimpin redaksinya Bambang Susatyo ya. Iya. Atau terbalik. Ya, Pak Erlangga pemimpin umum, Pak pemimpin redaksi Bapak Subianto. Nah ini Saya apa? redaktur Artinya dia orang pelaksana. dalam tapi dulu. Dulu. Orang dalam tapi dulu. Ini Khalidnya orang dalam tapi sekarang. Gimana melihat tadi? Saya Kenapa melihat- semangat itu munculnya cuma dari Khalid doang sekarang? Jadi saya melihat gini, ada dua analisa saya. Pertama adalah orang terkejut dengan keberhasilan Golkar meraih 102 kursi dan 18% kursi di DPR dan 15, sekian suara. Itu Dua- kinerja yang hebat ya. 23 juta, pokoknya menambahnya sekitar 5,9 juta. Itu kan prestasinya Erlangga dan prestasi Golkar. Hmm. Gerindra terkejut, PDIP terkejut, ya kan? Lalu kabar berkembang yang saya dengar, yang punya data itu kan Kemendagri, Pak Tito ya. Suruh buka di depan pihak-pihak. Ternyata Golkar lagi pilkada yang menang. Oh. Suruh rubah barang itu. Rubah. Oke. Dirubah untuk membalikan situasi. Argumen yang pertama yang keluar dari Pak Prabowo di Gerindra kan selalu ketika, loh Jawa Barat kan basis suara saya. Dedi dong, ya kan? Ya. Padahal dia nggak tahu, itu basis suara Golkar juga. Golkar menang di Jawa Barat, nambah kursi banyak. Betul. Erlangga awalnya selalu mengajukan kader sendiri. Airin dimajuin di Banten. Ijek dimajuin di sana. RK juga di Jawa Barat. Beberapa yang pokoknya dia mengajukan dulu. Tapi itu jadi harga mahal buat Erlangga. Zaki dan Erwin yang dikasih tugas di Jakarta, cuma berdua ya. Harga yang mahal buat Erlangga, dianggap tidak kooperatif dan dianggap melawan atas kehendak duo dinamit inilah. Duo dinamit. Prabowo dan Jokowi. Gitu ya. Sehingga akhirnya saya membayangkan dua orang ini kedip-kedipan lah, Prabowo sama selesaiin lah ini barang ini kan gitu ya. Untuk tapi 2029. tapi kan ada senior-senior lain juga di Golkar yang mungkin bisa mengingatkan Erlangga. Makanya pidato Abu Rizal Bakri saat menerima penanggung-jawaban kepengurusan dan saat itu juga baru keluar keputusan MK. Apa yang disampaikan sama Bang Abu Rizal? Apa itu? Golkar harus bekerja keras untuk pilkada dan mendorong kader-kader Golkar mengikuti yang MK terbaru itu. Itu menurut saya itu intuisi tingkat tinggi ya, karena mungkin dia belum baca tuh isinya dan belum baca fenomena perlawanannya. Tapi dia melihat itu kesempatan Golkar untuk main lagi barang ini gitu loh. Berubah. Setelah dikunci dengan Kim Plus, di sini pindah, masuk lagi. Ternyata saya lihat tidak terjadi tuh sekarang di pengurusan. Makanya Airin balelo gitu ya. Nah, kemudian kita tunggu apakah RK kembali ke Jawa Barat, ini masih tanda tanya, belum diumumkan. Apakah tetap di Jakarta? Kalau feelingnya Khalid, harapannya? Dugaan ini tergantung soal satu profil sosok keberanian si RK sendiri. Yang kedua DPD Jabar. Yang ketiga Ketua Umum. Karena kalau dilihat fenomena pola yang di Banten kan, Ratu Tatu yang berkeras kan? Iya, betul. Airin daftar sendiri, tiba-tiba dipanggil, akhirnya minta maaf, tidak bisa didukung. Tapi Tatu dan Airin juga minta maaf lewat PDIP, terjadi kesepakatan, jalan tengahnya seperti itu. Tapi win-win solution lah kurang lebih. Karena yang mendaftar kan nanti DPD 1, bukan DPP. Tapi Jawa Barat beda kan? DPD 1-nya Aceh. Yang sekarang Waketum juga. Ya kan posisinya dalam posisi yang memang skenario awal. Jadi kayaknya buat RK berat. RK berani nggak seperti Airin? Airin didukung keluarga dan dinasti dan ya kan? RK didukung siapa di Jawa Barat? Ada nggak kekuatan yang mendukung dia secara apa istilahnya backupnya gitu ya, backingnya? Jadi 50-50 lah saya. Kalau antara pindah kembali ke Jawa Barat atau tetap di DKI. Tapi kalau di DKI ya bunuh diri politik lah RK. Ya kalau kita lihat ini kan kemampuan PDI Perjuangan ya bertahan sampai lini akhir untuk memberikan satu dampak kepada proses politik yang berjalan gitu. Nah saya lihat itu juga salah satunya karena aktivis ya, beberapa aktivis banyak yang diambil direkrut di tubuh PDI Perjuangan. Di Golkar sendiri gimana? Aktivis di Golkar banyak ya, kita ketahui dulu ada Muhammad Lutfi 98, ada Musron, ada IJP sendiri.
saya termasuk salah satu, juga ada aktivis yang lebih muda. Dan dinamika di Golkar menurut saya lebih aktif, lebih kritis dan terbuka lah dibanding PDIP kan, karena kita tahu berbeda karakter lah. Kalau kita kan bebas, nggak ada masalah gitu ya. Dalam 5 tahun kepengurusan kemarin aja berapa kita punya 5 ketua umum ya? Iya. Agung Laksono, Abu Rizal, Agung Laksono, Setia Novanto, PLT-nya Idrus, kemudian Airlangga, kemudian sekarang Agus, kemudian Bahlil. 7 ketua umum kita selama hampir periode ini 2 tahun. Tapi kok dinamika ini kok yang menangkap di Golkar itu justru para baron istilahnya dalam tanda kutip, tapi bukan para aktivis ini yang dimainkan. Karena gini, saya lihat ini permainannya kan tingkat tinggi. Baron-baron para dewa-dewa inilah yang melakukan kesepakatan dengan elit dalam ini Prabowo dan Jokowi dan misalnya Megawati ya. Kader-kader di muda ini kan melihat permainan mereka. Kalau mereka aman, ya kita aman lah kan gitu ya. Kalau mereka nggak aman, baru nggak aman. Tadinya ini adalah kita pikir bersama-sama. Ini skenario kita bersama. Toh kita solid selama ini kan? Iya. Solid, nggak ada masalah loh. Airlangga itu didukung, nggak ada apa-apa. Kok artinya baik-baik saja nih. Jadi nggak ada dinamika lah. Orang dukung Airlangga semua. Abu Rizal Bakri oke, masih ketua Dewan Pembina. Luhut oke, JK oke. Agung Laksono juga nggak terlalu, Akbar Tanjung oke. Tiba-tiba mundur. Dewan-dewan nggak berkutik sama sekali, diam selama pasca habis Airlangga mundur ya. Cuma hanya menerima dan prihatin tapi menerima kan. Tidak ada rapat-rapat Dewan Pembina loh. Menghadapi rapat pleno, menghadapi Rapimnas, menghadapi Munas, tidak ada rapat dewan-dewan itu. Dewan pakar ya? Tidak ada. Nggak ada surat sama sekali? Tidak ada surat, tidak ada statement, tidak ada rapat. Artinya apa? Dilepas barang ini gitu ya. Dilepas untuk tujuannya apa tuh? Mainlah dulu di situ dulu, kita duduk-duduk dulu, tenang dulu lah. Ini ada apa nih barang nggak jelas, ini kan takut megang sesuatu yang nggak jelas. Tapi setelah Munas terjadi, Bahlil terpilih, Jokowi tidak jadi ketua Dewan Pembina, bisa nih kayaknya nih kita main lagi. Ya ada apa tuh? Kenapa Jokowi tidak yang plotnya rencananya menjadi ketua Dewan Pembina nggak mau apa melihat bahwa Munas ini bukan Munas yang sebenarnya? Nggak mau. Ya, nggak Kenapa? Mau. Karena nggak mulus lah. Ibarat kalau orang menawarkan mie goreng atau makanan nggak selera jadinya, gitu loh. Aku udah nggak selera, ilfil gitu. Jadi barang ini udah ilfil gitu ya. Artinya apa Jokowi sendiri sebagai orang kehilangan momentum. Cuman bicara 2. Apakah Bahlil selama ini menggimik Jokowi seolah-olah itu adalah pekerjaan Jokowi gitu ya? Digimik sama Bahlil, sama Agus Gumiwang dan kawan-kawan yang setuju dengan Munas ini. Seolah-olah ini adalah harta karun? Bukan. Didukung oleh Jokowi, digimik. Padahal Jokowi nggak dukung. Atau Jokowi yang melihat seolah-olah atau Jokowi tiba-tiba ini melihat ini barang bagus bisa gue ambil nih. Tiba-tiba mundur. Ternyata ilfil, hilang selera, Karena tiruan. Karena yang muncul bukan emas 24 karat tapi emas tiruan. Karena dia berpikir mereka bertiga sibuk tuh. Ini emas, ini tai. Ini emas, ini tai. Pas dipegang, tai barang ini. Karena warnanya sama-sama kuning. Ya, karena kuning ya. Mancing-mancing aja gua keluarin aja. Ini dia mulai apa? Dia itu bercanda kita kecil kan. Mulai larinya ke arah Abu Nawas nih Kang. Apa? Saya lari lagi supaya nggak. Saya justru terperanjat ya. Kalau Khalid sendiri sudah mengatakan partainya mengasosiasikan dalam 2 ekstrem, antara emas dengan tai kan ini saya sudah agak apa namanya? Saya sudah bisa menerka seberapa kecewa dia dengan situasi terakhir. Ini kecewaan seorang komandan ya? Iya, saya lihat. Nah, ini kayak Gus Dur yang keluar dari NU itu 2. Pantat NU itu 2. Satu telur, satu tai. Ya tapi gimana Kang? Sebagai orang yang sangat dekat juga dengan para aktivis pergerakan dan segala macam, kok era-era para aktivis ini udah mulai pudar ini digantikan oleh para pengusaha, para mediocre, selebritas, sebetulnya gini. Sejak kapan atau
kapan kita bisa mengatakan bahwa aktivis-aktivis yang masuk partai ini bisa melakukan apa yang dulu dikatakan di zaman-zaman Rahmat Tular, Sarwono Kusumaatmadja, Suhoki sebagai transformation within. Apakah dulu kan begitu? Ketika Rahmat Tular masuk ke Golkar tahun 60-an 7 ya, Sarwono Kusumaatmadja, Rahman Toleng dan lain sebagainya, Wilmar masuk. Ketika mereka ditanya oleh publik, mereka mengatakan kami akan melakukan transformation within, ya, akan melakukan perubahan dari dalam. Hanya Hoki yang dulu waktu itu mengatakan, maaf ya, karena ini udah ngomong tai. Ya, Hoki waktu itu mengatakan tai. Oke, ya kemudian mengirim ke sana. Ngirim gincu dia dulu. Kalau menurut saya itu juga tidak lepas dari dari memang begini. Di Indonesia itu menjadi fakta. Tetapi dalam teori pun misalnya Paul Sedgwick mengatakan biasanya para aktivis yang masuk partai itu justru akan diserap oleh partai yang dia sudah punya tatanan, dia sudah punya apa, sehingga idealisme hilang tidak, tapi dia akan melakukan dari hari ke hari dia akan berhadapan dengan rutinitas, dia akan berhadapan dengan SOP. Dia akan berhadapan dengan apa? Sehingga kemudian, maaf ya, mungkin Mas Halid Jabidi sendiri. Nggak usah minta maaf sama saya. Ya, kemudian Indra sendiri, lama-lama kemudian di dalam yang mengatakan begini, ketika pertama kali masuk, Anda akan melihat bahwa, ini begitu hitam. Tapi tahun pertama, yang hitam ini mungkin udah berubah menjadi agak-agak coklat, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kemudian, aktivis-aktivis ini akan merasa bahwa apa yang dilakukan, ya wajar, dan kemudian partai akan bergerak business as usual. Kembali lagi, ada atau tidak adanya para aktivis ini, kalau dalam bahasa Arab kita mengatakannya wujuduhu ka'adamihi, dia tidak bisa mengubah yang sudah ada. Itu dari Paul Sedgwick. Tapi gini, ada satu lagi teori tentang hal ini yang keluar dari Vilfredo Pareto. Itu kan ekonom sebetulnya. Tapi dia ngomong soal ini, soal politik. Dia mengatakan bahwa ada yang namanya sirkulasi elit. Anda sebagai aktivis masuk ke dalam partai, itu akan masuk dalam pusaran ini. Sehingga Anda pun pada akhirnya kemudian akan menjadi elit-elit baru yang relatif bukan elit-elit baru ya, tapi elit-elit baru. Ya sudah melupakan apa yang menjadi katakan saja raison d'être Anda masuk. Mungkin idealismenya juga saya mengatakan tidak hilang, tetapi mungkin sudah berubah dengan pemakluman, pemahaman lah gitu, pewajaran dan sebagainya. Ya, dulu kan waktu saya jawab dulu. Enggak tahu dulu, Pak. Nanti saya gali dulu. Nanti pasti bisa jawab kita. Pas ini, balik. Pas waktu obor rakyat muncul. Masalah Raja Jawa ini kan dulu yang muncul sebagai simbol-simbolnya obor rakyat, seingat saya. Ya ada beberapa. Artinya selain apa Bang. Dan itu saya ketemu Hilmar Farid waktu itu dia kan juga punya tabloid untuk melawan ini. Nah, tapi secara popularitas kalah sama obor rakyat. Artinya apa ada semacam sejarah berulang bahwa itu yang diingat oleh orang sekarang, sehingga katakanlah sekarang saya lihat sentimen terhadap Pak Jokowi ini sangat negatif sekarang, tone-nya. Begini. Atau ini sensasi biasa? Begini, saya kalau dikatakan bahwa ini adalah pengulangan dari sejarah Raja Jawa ya, le histoire se répète, itu ya. Huizinga dia mengatakan. Kita juga harus melihat bahwa tidak semua Raja Jawa keji. Sultan Agung, saya punya pahlawan yang namanya Dipati Ukur. Ukur. Dia memberontak. Ada novelnya. Saya yang bikin. Dia memberontak terhadap Sultan Agung. Orang Sunda yang melawan. Dibawa ke sana. Apa yang dilakukan? Dikuliti cing. Keji nggak? Keji. Anaknya Amangkurat I, kita tahu lebih ngeri lagi. 5.600 ulama dan keluarganya dibantai hanya dalam 30 menit oleh Amangkurat I. Tetapi kita juga harus membuka mata, tidak semua Raja Jawa juga keji. Kalau Pak Rocky Gerung kemarin mengatakan ada Hamengkubuwono 9 yang begitu kita hormati, ada Hamengkubuwono 10 saat ini yang juga begitu adil dan sebagainya. Mungkin
sebelum kerajaan Jawa, dulu di Jawa ada berdiri kerajaan siapa yang ratunya Ratu Sima itu, Ya, yang sangat Kalinyamat. terkenal. Ya. Begitu ini Kalingga ya? Kalinyamat apa? Ya Ratu Kalinyamat juga begitu. Ya, Ratu Kalinyamat juga ada. Itu kan dari Itu orang Kalingga Jepara ya. kan? Ya. Dia Ratu bukan Sima di kerajaan, Kalingga ya. tapi dia berkuasa di Jepara karena Ratu Ya. Kalinyamat saat itu. Dan begitu bijak. Jadi saya pikir ya ada sementara raja-raja Jawa yang lupa bahwa kekuasaan itu dipergulirkan kalau kata Al-Quran. Ya. Artinya kita sebagai bangsa sudah punya konvensi, sudah punya kesepakatan. 10 tahun itu cukup. Ya cukupkanlah itu. Ya. Karena kan begini ya, kekuasaan juga tidak dibawa mati, kenikmatan juga tidak dibawa mati. Yang dibawa mati apa? Nama. Harusnya ketika setelah 5 tahun ini, 5 tahun berikutnya tuh udah harus jadi orang baik-baik lah. Nah, dalam novel Ukur, saya baca kebetulan. Ya. Kan Ukur ini dulu mengendalikan seekor kerbau, banteng yang lagi marah, matanya merah dan segala macam. Nah sekarang bantengnya juga mulai merah. Apakah benar nih? Apa Ratu Banteng ini benar-benar marah atau sedang mempermainkan juga psikologi politik orang Indonesia? Saya tidak tahu ini gini. Tapi kerbau itu hanya bisa marah. Ya. Saya kebetulan menggembala kerbau dulu waktu kecil, meskipun kerbau orang ya. Kerbau itu hanya bisa marah kalau ke telinganya dimasukkan jangkrik atau gaang atau sebangsa serangga. Oh, tanpa itu ada yang masuk telinganya ya? Iya, tanpa itu kerbau nggak bakalan bisa marah di apapun. Ya. Jadi siapapun yang bisa memasukkan gaang, jangkrik atau apapun, gaang namanya. Gaang tuh yang ke telinga si kerbau ini, sehingga ratunya marah, baru dia marah. Ya. Baru dia akan marah beneran. Kalau enggak, ya marahnya marah gimmick aja. Ya gimana nih Bang? Nah, kalau pindahin bola nih, apa mau jawab apa nih? Pertama perlu saya luruskan tadi soal emas dan tai. Iya. Saya tidak sedang mengatakan itu kan perumpamaan. Iya. Ada barang berkualitas bagus, ada barang yang jelek. Jokowi tadi konteksnya adalah dia pikir ini barang bagus. Bisa ngasih sesuatu yang bagus gitu, ternyata tidak bisa karena kelemahan dari cara pengelolaan yang terburu-buru. Itu pertama. Ya. Yang kedua soal aktivis di dalam partai. Kita ini terjun di dalam partai, aktivis itu memang seperti yang digambarkan oleh Pak Darmawan. Namun di situ kita juga banyak belajar bahwa apa yang kita pikirkan di gagasan itu harus kita perjuangkan. Tidak mudah karena di situ kita harus berdiskursus, berunding dan kompromi dalam demokrasi dalam suatu partai itu adalah jalan terbaik, jalan tengah. Naik ke sik, turun batu naik ke sik, kan gitu aja. Batu turun ke sik naik. Kemudian berunda ya. Jadi tapi itulah ujian seorang aktivis dalam berpartai. Bagaimana bisa menyampaikan gagasannya, tapi juga bisa smooth dalam berhubungan dengan pihak-pihak. Kan banyak sekali faksi-faksi, nanti senioritas, nanti ormas, nanti tingkatan-tingkatan. Saya sendiri ketika berpartai, saya masuk pada 2 wilayah. Satu wilayah kaderisasi. Waktu zaman Bang Burjal Bakri, saya di LPK, Lembaga Pengelola Kader. Bagaimana saya bersama teman-teman di situ membangun bahwa Golkar ini dibangun dengan bentuk kaderisasi. Apa substansi dari kaderisasi? Sekaligus di Litbang dong. Dan salah satu wakil ketua saya kan. Dan Balitbang. Jadi mengambil wilayah-wilayah yang sifatnya ideologi. Dan kaderisasi. Karena saya menganggap organisasi itulah sebetulnya core dari organisasi. Bagaimana kita membuat karakter des namanya. Jadi sampai tingkat desa ya. Kaderisasi di tingkat desa. Terus ada namanya fungsional. Itu untuk orang yang bisa mengambil legislatif. Sampai akhirnya ada julukan fungsionaris dulu. Fungsionaris Yang non partai ya. Yang kedua di Balitbang melakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian. Yang ketiga di media. Saya bikin yang namanya waktu zamannya JK, saya seminggu sekali membuat namanya Kabar 24. Dulu Golkar nomor 24. Memanggil diskusi orang-orang. Yang kedua saya founder dari kabargorkar.com. Kabargorkar.com. Pasca surutnya Surakarya. Jadi
bentuk seperti itulah yang bisa kita lakukan dalam mengelola keberadaan aktivis di dalam partai. Pak Indra, Mas Indra, ya. tidakkah ini kemudian menjustifikasi dua teori tadi dari Paul Selznick, dari Philip Selznick, dan dari Vilfredo Pareto itu, bahwa aktivis-aktivis ini masuk ke dalam. Di dalamnya sudah ada SOP, sudah ada apa-apa yang kemudian menjadi rutinitas harian yang lama-lama kemudian katakan saja sadar atau tidak sadar membuat Tapi saya bantah. Kabar Golkar itu nggak struktur, Kang. Ya. Saya buat kerelawanan bersama teman-teman yang termasuk Golkarpedia ya. Tidak berada di bawah struktur. Nggak ada perintah siapa-siapa. Tidak ada perintah. Kami mampu menggalang teman-teman yang punya kesepakatan, kemudian kita bersama senior yang punya gagasan yang pertama, tidak dalam struktur. Termasuk Praja Muda Beringin dulu saya bilang, ya kita habis ini. Dan ada fenomena baru, fenomena sosmed, bahwa dinamisir dalam diskusi di dalam partai itu tidak hanya di rapat-rapat yang formal, tapi ada di ruang-ruang diskursus di grup. Dan itu cukup mengambil peran yang sangat penting untuk kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan di kemungkinan halnya sekarang nih sebagai garis keras nih Panglima pasukan juga nih, Panglima komando gitu. Artinya satu saat ya udah nggak ada persoalan kemudian menjadi orang yang katakanlah itu Ronin. Iya, garis Golkar keras ini kan berdiri karena melihat situasi Erlangga mundur, kemudian kita dicawe-cawe dari luar, orang rumah masuk rumah ngacak-ngacak. Saya sebagai pemilik rumah, salah satu pemilik rumah ya harus bertindak dan mengusir dan mengajak yang lain untuk menjaga rumah ini untuk tidak dimasuki lagi. Dan Golkar garis keras ini sebagai gerakan aja, inisiatif gerakan yang nanti juga bubar, nggak akan saya ini kalau udah ini berjalan sesuai ADART. Artinya apa? Ini pressure group dan ini moral movement dalam konteks kepartaian, Kang. Gitu loh. Karena nggak semua kader partai itu struktur. Nggak semua kader partai itu dalam garis komando. Tapi kan kelembagaan, ada kader-kader partai. Saya bukan pengurus. Beberapa orang bukan pengurus, tapi kita concern terhadap partai dan ingin memperbaiki dan memberi masukan buat partai. Tapi cepat ya. Pergerakan dari Golkar garis keras ini kan cepat sekali berkumpul karena aktivis dulu dasarnya. Tadi mereka juga ada, saya lihat banyak. Bisa jadi karena kita punya kesadaran diskusi sehingga bisa berjarak sama persoalan. Enggak, cepat ngumpulnya juga cepat. Cepat sekali. Hanya dalam waktu Erlangga mundur tanggal 10 Agustus, kemudian Munas itu tanggal 20, terjadi dinamisir kelompok, tapi yang sebagian ikut, sebagian tetap menjaga jarak, dan sekarang terbukti ternyata banyak yang simpatik dan mendukung gerakan Golkar garis keras. Oke. Ini saya kasih nanya loh, Pak. Gini, tunggu dulu, Ada saya lihat Anies, saya biar ini, kita alas sedikit. Siap. Para aktivis di dalam partai seperti Khalid, dia bisa berubah. Ini saya lihat justru yang paling banyak cadangan aktivisnya adalah Anies Baswedan. Kan banyak yang paling banyak punya cadangan aktivis. Iya, justru di belakang dia ada banyak Anies segala macam. Tetapi bukan kader partai. Sekarang Anies juga sedang mengalami satu situasi yang agak berbeda ini. Ini gimana Mas membacanya nih? Kang Mas. Saya melihatnya begini ya. Ini artinya aturan yang masih berlaku kan mengedepankan partai sebagai panglima lah ya. Dalam politik kita kan, apalagi kemarin-kemarin sebelum MK mengurangi porsi kekuatan partai ini. Ya, tapi tetap partai. Semuanya tetap partai meskipun 7,5% misalnya. Ya artinya dan kita kemudian kan melihat hari inilah ya, jangan jauh-jauh. Pagi Anies datang dengan saya lihat optimisme yang cukup. Dia pakai baju merah, datang ke PDI. Dan kita lihat. Kayak saya lah, tapi bukan karena Anies ini. Betul. Dan kita lihat sampai malam ini, kita belum menemukan bahwa Anies dicalonkan oleh PDIP. Oleh PDIP. Kita mendengar bahkan entah ini sudah jadi udah resmi atau tidak, yang maju untuk Jakarta adalah Pramono Anung sama salah satu wakilnya Rano Karno. Artinya begini kalau menurut saya, tetap saja meskipun 7,5%, meskipun ada MK atau apa, secara garis besar
partai masih tetap menjadi panglima dalam politik kita saat ini. Atau kenapa? Atau karena Anies nggak ingin mengubah identitasnya, bahwa dia lah aktivis, dia lah intelektual, dia lah pendidik. Kan sudah lama. Enggak, kalau menurut saya gini, kenapa dia nggak menjadi kalau anggota menurut partai? saya sebetulnya Anies sudah tidak bisa memakai, tidak bisa terlalu memegang ciri-ciri itu. Karena begitu dia berkontestasi di Pilpres, sebetulnya dia kan politisi. Nah, itu dia. Bahwa Anies kemudian tidak masuk partai politik, sebagian kemudian sebagian orang yang menyetujui bentuk partai sebagai panglima ini menyatakan ya salah Anies. Kenapa dia tidak masuk partai? Ya, karena kan di sini partai adalah panglima. Tapi saya melihat sisi lain. Ya. Mungkin Anies juga tidak begitu pragmatis. Karena kalau Anies sangat pragmatis, apa susahnya dia tiba-tiba masuk ke PKS? Yang suaranya untuk Jakarta kita tahu begitu kuat. Ya. Saya masih memberikan sedikit respek saya pada Anies. Mungkin Anies tidak melakukan itu karena dia masih berharap bahwa sistem yang terlalu mengedepankan partai sebagai panglima ini bisa diubah. Artinya ke depan akan ada satu social movement agar undang-undang Pilpres juga diubah. Artinya nanti akan ada calon presiden independen yang mungkin dituju kalau oleh menurut Anies. Saya gini, kalau menurut saya hal-hal seperti itu tuh jangan ditutup. Idealnya adalah jangan ditutup. Ya kalau saya kan curiga sebagai orang partai. Itu ya, kecurigaan harus kita tanya. Betul. Karena nanti kalaupun diubah itu lapornya ke kita juga di partai. Iya, kalau misalnya sistem ini tidak berubah, pada akhirnya semua usulan yang ingin mengubah sistem ini pun kan akan berhadapan dengan partai, karena siapa nanti akan membawa ke legislasi kecuali partai kan begitu. Ya. Yang saya inginkan, dan mungkin saya tidak bisa mendaku, tidak bisa mengklaim, tapi anggaplah ini sebagai suara suara rakyat kebanyakan. Saya ingin agar ada yang kita kedepankan itu jangan terlalu jangan terlalu sesuatu yang political game saja, tetapi ada hal-hal yang sifatnya common sense. Kalau kita melihat bahwa sesuatu ini memang sangat perlu dan dia rasional dan dia berlandaskan setelah diuji itu landasannya adalah kepentingan rakyat, ya udah. Misalnya di Amerika, kita mengenal ada Partai Demokrat, ada Partai Republik, tapi kan di Amerika masih memberikan keleluasaan untuk datangnya suara calon independen seperti zaman-zaman dulu Ross Perot misalnya. Sekarang Kennedy Robert Kennedy Junior, tapi dia mundur. Sekarang dia Trump. Dan juga ada Partai Komunis segala macam gitu. Artinya begini, justru ketidakinginan untuk bergabung dengan partai politik ini justru menyebabkan banyak sekali cadangan pemimpin yang bagus katanya di kalangan civil society. Ya kemudian tidak aktual. Iya, bukan cuma tidak bisa bertarung, tapi tidak aktual. Ya. Ketika MK ini muncul, keputusan kemarin ya, saya betul-betul merasa alhamdulillah ada sesuatu yang terjadi pada negeri saya yang sebetulnya makin lama kan 2 atau 5 tahun terakhir ini dengan adanya Omnibus Law lah, dengan misalnya IKN yang undang-undangnya diketuk tanpa melalui proses legislasi yang dalam tanda petik wajar, itu saya sudah merasakan bahwa terasa pada negara ini makin kecil. Sementara kita jangan ngomong Fukuyama lah, itu teoritis. Tapi kita sendiri merasakan bahwa yang namanya trust atau kepercayaan pada negara ini adalah satu basis yang sangat kuat untuk kita mencintai negeri ini. Kalau kita sudah mencintai, kita akan sama seperti orang-orang Palestina mempertahankan negaranya. Kalau tidak, Anda Mas Indra pasti buka Twitter ya. Dalam 10 lah, ada dua pekan terakhir. Di Twitter kan kita begitu gampang melihat orang yang berkeluh kesah, ingin kalau gini gue ikut Cindy Patikasari aja, kayak gitu-gitu. Artinya paling tidak tergerus tuh rasa memiliki terhadap negara. Dan saya ingin tekankan, kalau misalnya permainan politik ini terlalu mengedepankan hal-hal rigid yang sangat bertendensi pada keinginan untuk berkuasa, ya jangan salahkan kalau anak-anak saya, anak-anak Anda makin tidak mencintai.
makin tidak punya trust pada negara ini. Nah, trust itu diberikan ke Khalid nih. Anies itu kalau mau maju kemarin gubernur bisa independen, tapi nggak dia ambil langkah itu. Jadi memang, Nah, artinya kan terbuka. ya dia, Kan udah dia dibuka tetap juga ya, berarti kan? menganggap partai itu jalan apa? Ya, Jalan satu-satunya ya. singkat ya Iya, untuk oke. menuju. Dan fenomena Anies kemudian nggak diusung oleh PDIP, menurut saya sih sejak awal bisa jadi kemungkinan itu ada kemungkinan tidak diusung gitu ya. Besar kemungkinan. Kemungkinan ada kemungkinannya kan. Besar apa kecil? Besar lah. Ya. Gimana sikap Bu Mega Iya. kan keras. Iya. Dia mengusung kader sendiri kan gitu. Iya, ya. iya. Yang kedua kayak RK kemudian dimajukan di Jakarta. Itu kan juga saya bilang bunuh diri politik. Jadi Iya. udah 2 orang kader muda, tokoh publik yang sudah Yang- tidak punya kesempatan maju lagi sekarang. Oh, Artinya oke, apa? Oke. 2029 akan barang itu. Padahal mereka berdua ini di dalam survei mereka berdua ini justru yang bisa menjadi challenger dari Prabowo. Baman barang itu gitu kan. Iya. Jadi ini pola pap Dasko berhasil lah kira-kira. Sorry. Tadi Mas Khalid mengatakan 2 dinamit. Ini ada intensi nggak bahwa 2 dinamit ini bersatu untuk 2029? Iya, Nggak, jangan 2029, bersatunya dalam konteks sekarang dulu Iya, gitu ya, mengamankan yang gagal. Harusnya Kaisang bisa maju dengan usia umur 30, ternyata Iya. nggak jadi ya. Iya. Tapi fenomena dinamika dari PDIP kemudian muter, kemudian akhirnya bisa 7,5% mencalonkan sendiri. Ini peta pilkada ini kan kita jadi rata sekarang. Bukan punya Golkar, bukan punya Gerindra, bukan punya PDIP. Jadi rata, bisa menang, punya peluang menang semua. Iya, betul. Tapi yang jelas di depan mata, 2 orang ini bakal nggak bisa manggung. Minimal. Nggak bisa manggung nih 5 tahun ke depan menjadi gubernur. Artinya udah pasti. Tapi RK kan belum. Ya, artinya RK belum salah tentu satu. juga. Ya, RK nih tinggal kita lihat RK ya, kita lihat RK ya. Karena saya lihat dari pernyataannya Ketua Umum Partai Demokrat, AHY itu yang paling terang benderang yang mengatakan bahwa Partai Demokrat menarik diri. Iya. Pernyataan dia ya. Betul. Kita akan melihat lagi Betul. Jakarta dan segala macam. Betul. Artinya bagi seorang ketua umum partai, Betul. bagi seorang anak muda Betul. dengan Betul. apalagi dengan ketua Dewan Pembinanya Betul. Pak Presiden SBY yang banyak lenggang-lenggoknya, tetapi kan ini enggak. Ini Iya. bahasa yang terang menurut saya bahwa Betul. Partai Demokrat tidak lagi ada di Kim. Iya, betul. Saya pikir ini dinamika yang kemudian terjadi karena ada upaya satu pihak yang ingin mengendalikan terlalu kaku. Ya. Sehingga akhirnya ada perlawanan lah. Hmm. Dan koalisi kan sebetulnya nggak mesti harus sama semua. Iya. Dan kita bayangkan koalisi ini kan koalisi presiden, bukan koalisi pilkada. Ya. Gitu ya. Jadi menurut saya upaya-upaya untuk mengendalikan jadi tegak lurus satu itu nggak berhasil. Tapi ya nggak apa-apa, salahnya mencoba kan gitu ya. Ternyata tidak berhasil ya juga nggak apa-apa, coba lagi gitu. Anda coba lagi, kurang beruntung kan kira-kira gitu. Ya, artinya kalau kita ngelihat nih ada 2 nih, RK sudah selesai katakanlah begitu. Anies selesai. Anies selesai. Nah, figur barunya siapa ini? Kang ini, apakah Airin termasuk figur baru nih? Saya pikir enggak. Kalau itu untuk kepemimpinan nasional, saya kira enggak. Belum. Ya. Kalau saya justru melihat hal yang lain. Apa tuh? Fenomena Airin, ini bukan fenomena Golkar aja loh. Iya. Ketika dia menjadi korban dari situasi, korban dari Golkar, tapi dia menunjukkan ketangguhannya sebagai pemimpin dan sebagai perempuan meneteskan air mata, menjadi judul sinetron yang bisa panjang episode. Ya benar. Dan saya termasuk orang yang akan mendukung kalau Airin maju jadi ceketum Golkar. Salah satu yang saya dukung pada fenomena kalau ada Munas lagi. Iya. Karena apa? Airin ini jadi sweetheart-nya Golkar sekarang. Dan kalau dia menang Golkar yang kalau dia menang gubernur Banten, iya. Tetap dia punya panggung 5 tahun. Iya. Dan itu akan dimanfaatkan dan bisa juga Prabowo Airin tetap Golkar yang sama. Golkar yang sama. Tetap Golkar yang sama. Golkar yang sama. Artinya bukan Golkar yang lain. Kalau Airin ketum, ya kita 2009 boleh lah ya kan. Iya, ya artinya apakah ada bintang-bintang baru selain Airin ini? Sekarang ada Andika katanya. Andika maju di Jawa Tengah. Oh, kalau partai lain. Iya. Tapi kan Andika kan nggak jadi fenomena seperti Airin. Tidak ya. Ini kan menarik itu. Episode tontonan yang saya dizolimi, terus menangis,
Terus sekarang Masih muda ya. diomelin lagi sama Bu Mega, dimarahin. Iya. Ini panjang ini. Bisa nih barang ini kalau kita orang media ya, komunikasi politik. Jadi nih barang. Ya. Ini kan Kalau Andi kan biasa, Ahmad Lutfi biasa. Siapa namanya yang lain-lain? RK juga nggak jadi fenomena lagi. RK udah Airin selesai. fenomena sekarang ini. Denny Mulyadi juga ya. Udah enggak lagi. Ini sebagai apa nih? Apa dia kan orang Ciamis itu ya? Airin. Airin bukan orang Tangsel. Apa? Airin kan Tangsel ya? Orang Jakarta malah. Orang Jakarta, bukan orang Sunda dia. Oh, bukan orang Sunda. Katanya dia dulu Ciamis, pindah ke tapi gini lah. Tapi kelannya oke lah. Nggak sebagai orang yang Jawa Barat. Kalau yang namanya genealogi segitu kan bisa campur-campur ya. Campur-campur ya. Udah pasti campur lah. Gitu, ya. Saya melihat gini ya, Airin mungkin benar untuk sinetron gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan sweetheart Golkar, itu pasti adalah Golkar yang bukan yang sekarang sedang manggung. Nah, boleh. Ya kan begitu kan? Oke, itu artinya ya, bukan yang sedang manggung karena dibuang sama yang manggung. Bagi yang sedang manggung, dia bukan sweetheart. Bukan. Dia ancaman. Oke. Dan pada setiap ancaman apapun, orang yang sedang berkuasa tidak akan tinggal diam. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi yang jelas mereka akan melakukan sesuatu dan saya kira kekuatan-kekuatan di belakang mereka juga akan mendukung mereka. Jadi kita ingin lihat aja ke depan nih kira-kira. Karena gini, datangnya Bahlil, kemudian tersingkirnya Airin dan lain sebagainya, bahkan termasuk dengan pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto. Kalau menurut saya ini bukan hal-hal yang biasa, ya. Dan bangsa Indonesia itu kan tadilah. Kalau Mas Halid juga percaya bahwa tangisan, penderitaan, dulu Pak SBY mendapatkan KUM dan keuntungan dari Taufik Kemas anak mereka. Terzolimi. Ya. Mungkin Airin juga akan mendapatkan cukup cukup keuntungan dari itu. Ya, oke. Tapi sekarang juga kita ngelihat di gerakan yang agak yang bergerak di luar ya, ada upaya untuk melengsarkan presiden terpilih. Dan artinya dari para aktivis yang lain. Betul. Artinya nggak ingin masuk ke area pilkada, tetapi mereka justru ngelihat yang besarnya gitu. Itu apa juga yang Kang? Saya melihat begini. Saya justru jujur sebetulnya dalam waktu sekitar 3 tahun terakhir ini sempat agak mempertanyakan keberadaan mahasiswa Indonesia. Jujur lah ya. Omnibus Law mereka juga tidak turun all out. Ya. Kemudian beberapa keanehan yang bersangkutan dengan situasi politik juga mereka diam. Masa depan mereka yang penuh tanda tanya ketika mereka keluar, mereka juga tidak punya ketersediaan pekerjaan, itu juga tidak mereka sikapi dengan cukup. Tapi ketika misalnya kemarin beberapa hal RUU Pilkada dan sebagainya, mereka kemudian turun. Karena saya tidak pernah memegang, saya kebetulan dulu juga Anda tahu saya demonstran dan memimpin. Jadi saya tidak percaya betul dengan yang namanya teori konspirasi bahwa ketika ada yang turun itu pasti dibayar, pasti ada apa, enggak gitu. Saya percaya betul dan saya kaget ketika masih turun. Saya tidak mempertanyakan mereka. Apalagi mereka makan nasi sendiri yang dibawa dari rumah. Ketua BEM FIB itu. Pekerjaan budaya, Alhamdulillah. Dia makan sendiri nasi yang dia bawa dari rumah. Tapi yang jelas begini, saya melihat ketika mereka turun, saya kembali percaya bahwa Zeitgeist, kehendak zaman, elan zaman itu sedang berjalan. Mengapa? Barangkali saja kalau menurut saya juga ini bukan karena mahasiswanya sendiri, bukan karena apa-apa. Karena ada pihak-pihak yang melakukan sesuatu keterlaluan lah, enough is enough gitu. Ya, sekarang kan tujuannya udah jauh nih, lebih jauh lagi, bukan hanya menjatuhkan. Tapi gini, tunggu, bukan menjatuhkan, tetapi memenjarakan. Dan kita lihat banyak sekali mantan presiden yang dipenjarakan oleh rezim berikutnya, Korea Selatan, Panama, Peru, banyak sekali. Itu ada dalam pikirannya. Saya tidak menganggap hal itu buruk. Saya tidak menganggap apa itu. Kenapa? Ini petua. Kenapa? Karena bagi saya begini deh. Anak-anak 4 harus tahu nih. Saya melihat begini.
Ketika saya melakukan sesuatu, saya bikin obor rakyat, Ya. dan kemudian itu melukai hati seseorang, itu salah. Orang- Salah. Betul. Ya, saya dihukum. Menurut saya bukan karena kesalahan saya menulis obor rakyat. Saya dihukum. Dan saya harus mempertanggungjawabkan karena saya melukai hati seseorang. Dan ada hukum besar di dunia ini. Jika kau melakukan sesuatu, maka kau harus menanggung akibatnya. Ketika misalnya ada presiden kita atau siapapun melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, sesuatu yang tidak konstitusional, kita biarkan dengan filosofi Jawa, mikul dhuwur mendem jero, ya enggak dah. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita? Kalau kita tetap membiarkan sesuatu yang buruk, membiarkan kesalahan terjadi dan terjadi lagi. Negara ini tidak diciptakan untuk trial and error terus-menerus. Negara ini punya tujuan. Sebagaimana di pembukaan UUD 45, dan kita tahu kan kesejahteraan umum, kesejahteraan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Itu yang harus kita tuju. Dan itu akan terhambat kalau dari tahun ke tahun kita tetap membiarkan sesuatu yang salah berlangsung. Presiden Jokowi salah, ya harus diadili. Presiden Soeharto salah, dulu pernah diadili meskipun kita tidak tahu pengadilannya apakah adil atau tidak. Yang jelas rule of law harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Kang Darmon dulu berapa tahun? Cuma 8 bulan saya jalani. Tuntutannya? Tuntutannya, kalau tuntutannya setahun. Tuntutannya setahun. Tuntutannya setahun, iniin 8 bulan. Kemudian saya sampai kasasi kok. Kasasi kemudian ke setahun. Saya jalanin 8 bulan. Yeah. Dan 8 bulan itu adalah saat-saat terbaik dalam hidup saya. Saya kemudian berpikir, kenapa saya harus masuk penjara? Karena saya harus menamatkan Al-Quran. Di luar saya tidak pernah hatam. Di penjara saya hatam 3 kali. Nantilah kita bicara yang spiritual itu. Nanti semua ingin masuk penjara. Penuh nanti karena ingin menghatamkan Al-Quran. Tetapi bahwa ada sisi yang berbeda. Artinya para aktivis dan segala macam, termasuk aktivis yang berada di belakang presiden, itu harus menyadari juga ya bahwa ini kehendak zaman, gerakan yang terjadi sekarang, dan termasuk tuntutan terhadap Presiden Pak Jokowi gitu. Saya pikir ini kehendak zaman ya. Dan itu juga tidak lepas dari kurangnya rem dari Pak Jokowi sendiri. Kan kita lihatlah itu secara ini kita bisa runut ke belakang, ada Omnibus Law lah, ada inilah, ada itulah, ada itu. Kemudian juga ada main-main dengan MK segala macam. Tiba-tiba kemudian MK sendiri yang menghembuskan angin segar. Ya kan apakah Anda, Mas Halid, Mas Indra pernah berpikir bahwa kemudian tiba-tiba MK akan melakukan, kan kemarin kita semua memandang MK ini, maaf betul, sebuah institusi yang kayak pariah. Ya. Setelah kejadian Anwar Usman itu. Ya. Sekarang tidak, justru mereka kita hormati. Ya, Bang Karim, ini kamu kali kan salah satu yang dianggap menghadang, katakanlah pembajak demokrasi, katakanlah dalam tanda kutip, dari istana yang masuk ke Beringin. Ini langkah yang blunder yang dilakukan oleh kekuasaan, dalam ini kekuasaan eksekutif ya. Bagaimana di sisa kekuasaan yang tinggal 2 bulan masih melakukan eksesif gitu kekuasaannya dan koersif ya. Sehingga orang melihat, loh, udah mau habis aja kok masih melakukan. Saya melihat ada 4 pola gerakan yang sekarang terjadi di sisa masa pengurusan Jokowi yang tinggal 2 bulan lagi. Satu adalah gerakan barisan yang sakit hati untuk membalas kejahatan Jokowi, balas dendam ini ya kan, dari PDIP. Yang kedua adalah gerakan akademik dari guru-guru besar dan dari kampus yang menyuarakan soal akademis, soal hukum, soal moral. Yang ketiga adalah gerakan aktivis pro-demokrasi yang melihat bahwa ini demokrasi harus diselamatkan dan bahwa ada satu pelajaran bagi bangsa ini bahwa mesti ada satu kompensasi yang legal diinstitusionalkan kepada presiden yang memang gagal gitu loh. Yaitu dengan misalnya mendorong adanya undang-undang kepresidenan. Itu sudah oleh Senator Prodem dilakukan. Yang keempat adalah rakyat. Kalau rakyat ini tinggal marah aja. Ya, saya tanya the last question. Ya, pertanyaan terakhir nih, Pak. Nanti akan ada muktamar lagi nggak tahun ini?
apa muktamara, Munas Golkar. Golkar itu adalah partai yang selalu mengikuti dinamika peralihan kekuasaan. 20 Oktober presidennya Prabowo. Pasti dia akan bagaimana berkomunikasi dengan presiden baru. Dan Bung Khalid bisa jadi salah satu calon ketua umum mungkin karena udah memenuhi syarat. Amin. Saya tidak bisa berani ngomong sekarang, tapi kalau itu ada hak konstitusional saya, pada saatnya momentum bisa ada terbuka kesempatan, dan saya tentu atas blessing misalnya Presiden Prabowo, saya maju. Oke, kita tutup dulu ya. Ya. Ini apa, Sobat Madilog? Ini bisa berlangsung 2 jam, 3 jam ini. Karena saya tahu kolega saya, kolega saya juga di Sleepy Institute, kalau di Bandung. Tapi kita lihat tadi bagaimana 2 orang aktivis dari Bandung hadir di Jakarta, lalu muncul lagi di Twitter apa pendapat dari Ridwan Kamil terhadap Jakarta dari tweet-tweetnya tahun 2011. Keluar lagi. 2012. Saya sampai komentarin itu karena dia berpendapat tentang Mangga Besar, tentang duo Azhari. Saya kenal dengan Ayu Azhari dengan Rahma Azhari gitu. Saya bilang nggak seperti itu, dan saya bilang tapi tweetnya jangan dihapus. Lalu Kang Ridwan membalas itu, dia nggak menghapus. Itu saya yang dulu kata dia. Umur 44 tahun, usia 40 tahun, usia kenabian saya bilang. Mangga Besar adalah kampung saya sejak kecil. Jadi kalau kita lihat 2 orang ini, ternyata mereka nggak memandang Jakarta ini udah berubah, kekuasaan berubah, nggak seperti orang Bandung yang sebelumnya. Tapi saya percaya kalau teman-teman Sobat Madilog berjalan ke Bandung, tetap saja kata kita dulu, kalau ngelihat 10 orang perempuan Bandung berjalan, itu 11-11-nya cantik. Karena bayangannya pun digabung, itu cantik sendiri. Makanya mereka ini selalu happy. Oke Sobat Madilog, kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Merdeka.